Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati Nur dari kelas A 018 dengan NIM 18314520127. Di sini saya akan membawakan materi lingkup pengembangan kimia analisis farmasi dari mata kuliah analisis farmasi. Sebelum saya memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis farmasi. Jadi, analisis farmasi adalah analisis bahan baku maupun sediaan farmasi yang meliputi penetapan maupun pengujian parameter mutunya. Ada 5 lingkup pengembangan kimia analisis farmasi. Yang pertama tentang senyawa aktif, yang kedua struktur, yang ketiga mengembangkan rancangan obat, yang keempat mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis, dan yang kelima analisis obat dan uji biologis. 1. Senyawa aktif. Senyawa aktif meliputi identifikasi dan isolasi dalam tanaman obat secara empiris telah digunakan untuk pengobatan, yang mana isolasi adalah suatu teknik pemisahan senyawa obat. Misalnya pada daun jambu biji, kita akan memisahkan atau mengisolasi senyawa tanin dan alkaloidnya. Sedangkan identifikasi adalah pengenalan klasifikasi morfologi dari tanaman obat tersebut. Contohnya klasifikasi dari daun jambu biji, ada kingdom, ada ordo, kelas, spesies, dan lain-lain. 2. Struktur lingkup pengembangan kimia analisis farmasi meliputi 1. Sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial. Yang kedua, mencari struktur induk baru dengan cara sintesis senyawa organik dengan ataupun tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah. Dan yang ketiga, menghubungkan struktur kimia dengan cara kerjanya. Yang ketiga, mengembangkan rancangan obat. Mengembangkan rancangan obat adalah di mana kita bisa membuat formulasi dari sediaan farmasi. Misalnya kita akan membuat formulasi sediaan sirup. Berarti kita harus menentukan zat aktif dan komponen penunjang dalam formulasi yang akan kita buat. Misalnya zat aktifnya itu paracetamol, sedangkan komponen penunjang formulasi yang akan kita buat ada pengawet, pemanis, pelarut, dan lain-lain. 4. Mengembangkan struktur kimia dan aktivitas biologis. Untuk mengembangkan struktur kimia dan aktivitas biologis terbagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan struktur kimia berbeda, aktivitas biologis berbeda. Contohnya, penisilin sebagai antibiotik. Yang kedua, hubungan struktur kimia berbeda, aktivitas biologis sama. Contohnya, asam finamet sebagai analgetik. Yang ketiga, hubungan struktur kimia sama, aktivitas biologis berbeda. Contohnya, eter sebagai analgetik sintetik. Yang kelima, analisis obat dan uji biologis. Analisis obat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif, yang mana secara kualitatif adalah untuk mengetahui senyawa apa saja yang terkandung dalam obat, sedangkan uji kuantitatif untuk mengetahui berapa senyawa yang terkandung dalam obat. Untuk uji biologis terbagi menjadi 2, yaitu uji aktivitas dan uji toksisitas. Uji aktivitas adalah suatu uji untuk menentukan suatu kebenaran dan suatu uji untuk menentukan parameter yang digunakan. Sedangkan uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi tingkat bahaya atau kerugian suatu zat yang akan digunakan sebagai obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran daring ini, di mana kelebihan dari proses pembelajaran daring ini, mahasiswa dan pembimbing dapat menjalankan proses belajar mengajar secara langsung dengan menggunakan beberapa aplikasi tertentu, contohnya via Zoom. Adapun kekurangan dari proses pembelajaran daring ini, mahasiswa yang biasanya
menjalankan proses praktikum harus tertunda untuk sementara waktu, dan ada beberapa kendala untuk mahasiswa yang tinggal di pelosok desa pada jaringan.